Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan September 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Capricorn, langsung saja. Ini dia. Nah, ada energi dari The Hermit Reverse, berikut ada energi dari King of Cup Reverse, kemudian ada energi dari Nine of Wands, berikut ada energi dari Ten of Pentacles, dan kemudian ada energi dari Ten of Cups di sana ya. Kemudian ada energi dari Two of Cups. Berikutnya ada energi dari Seven of Swords. Kemudian ada energi dari Three of Swords. Dan berikutnya ada energi dari Six of Swords ya. Nah, jadi kalau melihat kamu di sini tuh logik ya, main logiknya kamu, main pikirannya kamu di sini. Gitu. Jadi kamu adalah seseorang yang menolak untuk menjadi korban. Gitulah. Kamu orang yang menolak untuk kemudian mengalami hal-hal yang bisa bikin hatinya kamu sakit, bikin kamu kecewa, bikin kamu marah, gitu ya. Kamu nggak mau lah urusan cinta-cintaan sama dia bikin berdampak negatif ya kepada hidupnya kamu, gitu loh ya. Jadi walaupun tadinya bisa aja hubungan kalian ini tuh cukup baik ya, cukup baik lakonnya, cukup baik kondisi dan keadaannya. Namun ada pentrigger ya, ada kemudian yang akhirnya membuat kamu kayak harus memutuskan bersikap seperti ini gitu lah ya. Main logik aja, nggak boleh kamu ngelarang dirimu, nggak boleh kamu terlibat dalam urusan perasaan dengan si dia, nggak boleh. Jadi akhirnya bisa relationship ini tuh nanti polanya ya, atau mungkin saja sudah kamu lakukan. Polanya di sini tuh pola on off, gitu loh. Begitu nanti ada yang mengusik perasaannya kamu bisa lari, kamu bisa menjauh dari dia, kamu bisa menutup diri dari dia, gitu. Ya, kamu bisa bersikap dingin ke dia, gitu loh. Tapi nanti kalau kamu amat-amati, oh ini sudah suasana tenang ini, baru kamu datang untuk coba-coba deket gitu. Nanti ada lagi sedikit pentriggernya, udah kamu lah kabur, lari gitu ya kan, kamunya kan. Jadi kayaknya kamu tidak memilih untuk bertahan ya, konsisten dengan si seseorang ini. Tidak, kamu tidak mau gitu loh. Ya, di sana. Jadi ada bisa itu tuh kayak main kejar tangkap untuk beberapa ya, maunya kamu main kejar tangkap relationship ini. Ketika kamu lari, dia datang mengejar kamu dan dia mendapatkan kamu gitu ya. Nah, ada permainannya seperti itu maunya kamu. Jadi tidak akan kamu izinkan dirimu berlama-lama ini ya, berinteraksi dengan dia. Semacam ada aja batasan yang kamu rasa harus kamu tegakkan ya dalam relationship ini. Jadi misalnya begini, kalau ketemuan dengan dia, ini sudah ada nih mau nih kamu planning, ketemuan dengan dia cukup hanya 1 jam saja. Gitu. Tidak boleh lebih daripada 1 jam. 1 jam lebih 1 menit, oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi 1 jam lebih 2 jam, ini nggak bisa gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Ada takaran-takarannya gitu. Kalau Mari nampak main-mainnya kamu, ada takarannya gitu. Dan ternyata memang seseorang ini tuh bisa aja sudah kamu putuskan bukan akan menjadi pasangan jangka panjangnya kamu, gitu loh ya. Jadi bisa-bisa hubungan dengan dia menurut kamu hanya cukup hubungan casual, sesuai dengan moodnya kamu aja gitu. Pas kamu perlu dia, pas moodnya kamu oke ke dia, udah kamu datang gitu. Kalau kebutuhannya kamu lagi nggak ada apa-apa dengan dia, jangankan ngomong hai atau mungkin membalas
membalas chattingnya dia, kau membalas chattingannya dia aja kamu bisa nggak mau. Mari lihat, nggak mau kamu, gitu loh. Nggak peduli dia udah repot 100 kali chatting kamu, bisa-bisa tuh mari nampak kamu abaikan. Atau mungkin oh udahlah untuk basa-basi aja, jawab aja lah 1 kali gitu ya kan. Habis itu kamu diem. Itu kalau mari nampak ya. Jadi kayak seolah-olah hubungan dengan dia adalah hubungan yang tidak aman ya. Tidak aman untuk kamu jalani. Seolah-olah ini seperti itu. Nah, atau bisa, ini maaf ya, kalau hubungan kalian ternyata masih baru-baru, jadi kamu di situ tuh motifnya bukan untuk mencari kekasih, bukan untuk mencari pasangan, tapi mencari seseorang yang bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Jadi maaf nih Capricorn ya, tidak semua Capricorn loh ya, hanya beberapa Capricorn. Jadi ada yang kayak misalnya dengan dia kamu kayak udahlah aku ngambil duitnya aja misalnya, gitu ya. Udahlah aku jadiin dia teman-teman gabutnya aku aja deh gitu ya, daripada aku suntuk-suntuk gitu loh ya. Nah di sana. Atau ya mungkin di saat ini yang tadinya kamu mau serius sama dia akhirnya jadi ya udah hanya tanda petik memanfaatkan dianya saja gitu loh. Yang tadi kan karena nih kayaknya nggak aman ini untuk ngedeketin dia ya, nggak aman ini untuk bersama dengan dia. Tapi aku ini pernah nih dia kasih aku duit misalnya gitu ya. Ya udahlah dari dia duitnya aja lah diambil gitu. Gitu kalau mari lihat ya dari kamu ya. Atau mungkin kamu ini maaf banget ya, maaf. Mari agak vulgar nih. Bisa aja kamu yang kayak udahlah dari dia dapat aktivitas seksual gratis aja lah gitu ya kan di sana. Jadi hanya melihat dia sebatas tempat kamu atau seseorang yang memungkinkan kamu mengambil kesempatan demi kepentingan pribadinya kamu saja. Nah, gitu ya. Karena kalau Maria juga ya, kamu di sini tuh belum siap ya. Sesungguhnya kamu itu tuh belum siap untuk benar-benar membangun relationship dengan si dia. Gitu aja sih. Ya. Belum siap kamu, entah karena dia sempat melukai kamu, atau ya kamu punya trauma gitu ya, kamu pernah tersakiti oleh siapa gitu ya, dan perihal cinta-cintaan menjadi satu hal yang buruk di matanya kamu gitu ya. Ya udah jadinya beginilah energinya kamu di sana loh ya. Memang kalau untuk sebatas tertarik saja ada ini ketertarikannya kamu sama dia, tapi kalau cinta kok agaknya mari ragu ya, ragu gitu loh ya. Nah mungkin kalau kalian ini tuh sudah hubungannya cukup lama gitu ya, terutama bagi kalian yang sudah suami istri, ya bisa-bisa ada nih ya, ya namanya juga hubungan kan, ada gesekan-gesekan yang bikin kamu akhirnya memendam tanpa sadar, kamu memendam rasa sakit hati gitu loh. Jadi ya akhirnya kamu tidak menilai ya relationship-nya kamu dengan dia ini tuh dengan nilai yang tinggi. Makanya kamu bisa kayak tega akhirnya memanfaatkan dia saja gitu ya. Kamu tega di situ tuh akhirnya jadi tidak bertanggung jawab. Bisa seperti itu. Jadi pokoknya kalau mau lihat energi positifnya kamu tidak akan kamu hadirkan dalam relationship kalian berdua ini. Tidak. Nah gitu. Pelit energi positif kamu jadinya. Gitu ya. Ya tadi karena tidak siap itu, mari lihat, karena tidak siap. Gitu ya. Takut kamu. Nanti kalau aku ngasih yang positif dalam relationship ini, nanti aku zong, gitu ya. Nanti nggak ada apa-apanya untuk aku. Gitu loh. Ya. Dia juga nggak bagus kok ke aku. Dia juga nggak baik kok ke aku. Ya. Adalah gambarannya kamu itu tuh kurangnya dari seseorang ini. Yang bisa-bisa kurangnya dia itu tuh cukup mengganggu kamu. Nah di sana, iya sih, memang kalau mari nampak seseorang ini tuh kayaknya dia tidak memilih kamu, benar-benar memilih kamu ya, tidak, gitu loh.
Jadi mungkin ada beberapa di sini tuh macam ini hubungan cinta bersegi-segi ya. Dan memang sesungguhnya seseorang ini kalau kamu tahu dia sudah punya istri, sudah punya suami, gitu ya. Dia tuh akan memang lebih memilih istrinya atau suaminya. Nah, mungkin saja ada juga beberapa di antara kalian yang terbentur sama restu, ya. Jadi kayaknya keluarga dia tidak restu sama kamu, ibu bapaknya, saudara-saudaranya atau siapapun itu orang terdekatnya dia, ya. Masuklah anggota keluarganya dia, pokoknya ya keluarga asalnya dia. Bisa-bisa memang tidak restu ya sama hubungan kalian. Dan betul kalau melihat di sini tuh dia memang lebih akan berbakti tuh sama keluarganya dia daripada sungguh-sungguh memilih dengan kamu. Walaupun kamu statusnya udah jadi istri, kamu udah jadi suami gitu ya. Tapi bisa-bisa kalah hubungan kalian. Gitu. Jadi ya wajar akhirnya kalau Mari nampak kamu ya menganggap nilai relationship kalian ini tuh rendah ya. Jadi akhirnya ya pancingan-pancingan untuk memanfaatkan doang ya mungkin jadinya adalah gitu ya di sana. Walaupun itu bukan satu pilihan yang terbaik gitu ya, namun Mari bisa memaklumi. Nah seperti itu. Karena kalau kamu juga mengharapkan dia berjuang untuk kestabilan relationship-nya kalian, saat ini tuh setidaknya ya belum bisa sih. Belum bisa kalau Mari lihat. Tapi kalau kamu misalnya bertanya, jadi Cici Mari, apa aku ini tuh sama sekali nggak ada diharapkan oleh dia, Ci? Ada sih. Maksudnya harapannya setidaknya ya kamu tetap ada gitu loh sayang. Ya, harapannya dia kamu tetap ada dan selalu ada untuk dia. Walau mungkin statusnya kamu nggak jelas gitu ya. Walau mungkin ya dia ngegantung relationship kalian berada di kondisi abu-abu gitu ya. Kamu ditempatkan di posisi nomor sekian dalam prioritas hidupnya dia gitu ya. Jadi kayak kamu bukan prioritas pertama, number one atau nomor 2 gitu, enggak. Bisa-bisa ya kamu ada di urutan nomor 5, nomor 10, nomor 100 bisa. Tapi ya dia mau ini tuh berharap bahwa ya kamu adalah gitu ya. Ini sih ego memang. Ego kalau Mari tangkap. Itu tuh hanya untuk kepentingan. Akhirnya jadi itu ajas kepentingan doang jadinya relationship ini. Nggak murni ini adalah ajang untuk saling berbagi cinta kasih sayang. Enggak. Gitu ya. Tapi tadi kepentingannya aku, butuhnya aku. Gitu. Ceritanya di situ tuh aku, bukan kami. Ya, bahasanya kalian di sini tuh ya bukan kami, bukan kita. Gitu ya, tapi aku, kamu. Gitu loh. Jadi enggak lebur ya relationship ini, enggak lebur. Gitu loh. Enggak lebur bersatu gitu, enggak. Jadi kayak energi orang asingnya itu tuh masih sangat kuat. Ya kalau kalian urusannya masih pacar-pacaran sangat wajar ya. Sangat wajar. Kalau pacar-pacaran masih sangat sebegitu asingnya gitu. Wajar sekali. Tapi ya itu, kalau ini ternyata hubungannya sudah pernikahan, waduh, sebenarnya sih sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Tapi ya bagaimana ya? Ya begitulah kenyataannya kan. Di sana. Hanya kayak sebatas enak aja kalau kamu ada gitu loh ya, lagi-lagi untuk kepentingan masing-masing itu aja sih. Mari bilang kalau misalnya kamu ini tuh ya masih pacaran sama dia, ya udahlah cukup pacaran saja ya. Tapi kalau kamu sedang pacaran sama bininya orang, lakinya orang, ya idealnya sih jangan main-main, walaupun hanya sebatas kayak pacaran gitu kan. Tapi ya kalau Mari boleh saran, nggak usah lah gitu loh, nggak usah lah, hanya akan nambah-nambahin karma buruknya kamu aja, wasting time aja gitu loh ya. Di situ ya. Tapi kalau ini rumah tangga, mungkin kalian memang butuh nih duduk bersama ini ya,
kesian rumah tangganya gitu lah, sayang rumah tangganya gitu kan. Namun kalau kamu kayak udah berat juga ini Ci gitu ya, maka ya mungkin untuk perceraian, walaupun bukan itu yang menjadi saran utama nomor satunya Mari gitu ya, tapi ya bolehlah untuk kamu pertimbangkan seperti itu ya di situ. Apalagi kalau udah bikin kamu kayak mengalami sakit hati gitu kan. Iyalah kalau kamu ditempatkan di posisi kedua, walaupun tuh ceritanya jadi anak yang berbakti dianya, jadi saudara yang bertanggung jawab misalnya gitu ya, namun kalau untuk mengorbankan akhirnya kamu harus dituntut untuk berkorban, kok kayaknya juga kurang adil ya bagi kamu. Nah, seperti itu. Terlalu lemah dia untuk memperjuangkan kalian. Kalau ini suami istri ya, terlalu lemah dia untuk memperjuangkan kalian. Sesungguhnya dia itu bahagianya itu dengan kamu gitu ya, bahagianya itu dia. Tapi ya tadi, ternyata kebahagiaannya dia itu tuh tidak dia konversikan energinya ya menjadi sebuah keberhasilan. Dianya mempertahankan relationship ini, dianya mengembangkan relationship ini. Memang kalau Mari nampak kurang match ini ya, koneksinya kalian ini tuh kurang match, kurang nyambung ini, kurang kuat ini kalau Mari lihat. Jadi kalaupun kalian ini tuh saat sekarang sudah menikah, memang kalau untuk gambaran-gambaran perpisahannya ya, bercerainya, maaf, tapi memang ada ke arah situ kalau Mari lihat. Mungkin bukan saat sekarang ya, mungkin bukan dalam waktu dekat gitu, tapi suatu saat nanti gitu loh. Tapi kalau kamu bisa gitu ya tetap berstatus sebagai suami istri dengan dia, namun kamu bisa fokus ke dirinya kamu sendiri tanpa kamu harus kayak meletakkan energi negatif dalam relationship kalian. Ya bagus juga sih, tapi memang agak-agak repot gitu ya, agak-agak repot ya. Pokoknya gitulah kalau Mari nampak kamu kamu masih belum akan menjadi orang yang sebegitu istimewanya bagi dia, walaupun diam-diam di sana Mari lihat adalah ini keidealannya kamu ya di matanya dia. Hanya saja ngapain? Oh ya, sesuai sih modelnya Capricorn, kayak ginilah istri yang aku mau, beginilah suami yang aku mau. Namun dia pun kurang memberikan effort kepada kamu, ya ngapain? Ya kan? Seperti itu. Jadi untuk sementara waktu ini tuh Mari lihat semacam tidak stabil ya relationship ini. Nggak stabil. Bisa-bisa ya jeda demi jeda akan menjadi gambaran ya, gambaran dalam relationship ini gitu loh. Oke? Baik, jadi dalam pembacaan kita hadir energi dari Virgo, ada Cancer, ada energi dari Libra, berikut energi Aquarius, ada Gemini di sana, ada Pisces, Sagittarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.